Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwan wa akhwati billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul ataupun bertemu secara via online seperti ini. Tak lupa pula selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang. Dan tak lupa pula kita haturkan rasa syukur dan juga dukungan untuk segala pensukses acara daripada Bahana Syiar Ramadan tahun 2021 ini yang terlaksana oleh para panitia daripada Pondok Pesantren UII tahun 2021. Dan hadirnya saya di sini sebagai pembicara kultum pada hari kedua Ramadan tahun 1442 Hijriah ini, semoga bisa memberikan syiar Ramadan yang bisa menjadi pesan dan nasihat untuk sama-sama kita amalkan di bulan Ramadan. Adapun pada kesempatan kali ini, ikhwan wa akhwati fillah, insya Allah saya akan mengupas materi mengenai My Ramadan, My Adventure. Tak ada salahnya bagi seluruh seorang muslim untuk menunggu atau menanti-nanti bulan yang dinantikan oleh para muslim sejati. Bukankah kita sudah familiar dengan adanya bulan Ramadan? Bukankah inikah bulan yang ditunggu-tunggu daripada 12 bulan di antara bulan lainnya? Tak luput daripada menunggu hal tersebut, tunggu saja kita telah mempersiapkan ataupun mengincar-incar amalan-amalan yang akan kita kerjakan pada saat Ramadan itu. Mungkin sebagian dari muslim sangat familiar dengan kata Ramadan, berarti seolah-olah kita akan melakukan sebuah ikhtiar ataupun amalan yang sangat kuat dan kita, yaitu puasa. Puasa bagi seorang muslim tentu saja memiliki perbedaan dengan puasa dengan agama-agama yang lainnya. Justru, setiap agama memiliki ciri khas ataupun cara berpuasa yang berbeda-beda. Seperti agama sebelah ataupun para penganut sebelah melakukan puasanya pada hari Sabtu dan sebagainya. Sedangkan bagi para kaum muslimin, puasa yang seperti ini, puasa yang wajib untuk dilaksanakan hanya sekali terjadi dalam satu kali dari 12 bulan diantaranya, yaitu di bulan Ramadan. Karena dengan sesungguhnya Allah mengkhususkan bulan dilaksanakannya puasa yaitu pada bulan Ramadan ini, tentu saja di baliknya terdapat begitu banyak macam pahala yang terkandung di dalamnya. Sehingga kita bisa menggali dengan berbagai macam amalan yang sehingga kita bisa menginvestasikan untuk kita di akhirat kelak. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus melaksanakan ataupun meneruskan amal-amal tersebut hingga bisa kita jadikan sebagai kebiasaan ataupun keistiqomahan yang penting dari bulan Ramadan ini sampai bulan-bulan ke depan. Maka dari itu, bulan Ramadan ini harus menjadi bulan yang sangat penting untuk menjadi dasar kita sebagai seorang muslim untuk bisa memulai segala bentuk macam ibadah yang insya Allah kita istiqomahkan. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Adapun maksud dari ayat ini adalah mencetuskan Allah memerintahkan kepada kita semua sebagai seorang muslim untuk bisa mengamalkan
puasa tersebut di bulan yang suci ini sebagai ungkapan rasa ketakwaan kita. Dan dengan adanya amalan puasa ini ternyata bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta segala macam rupa yang ada di muka bumi. Maka dari itu, bukankah seharusnya kita sebagai Muslim mempersiapkan bulan Ramadan ini sebagai ajang investasi kita ataupun ajang kita untuk beramal dari 1000 amal-amalan yang ada. Maka dari itu, saya mempunyai tips, ada 5 tips yang bisa kita jadikan dasar untuk bisa menjalani ataupun menghadapi Ramadan ini dengan begitu banyak pengalaman. Yang pertama, C. Karena dalam kutipan ini kita bisa jadikan cinta. Yang pertama C yaitu ciptakan. Buang segala rasa malas, ciptakan amalan tersebut. Tanpa menunda-nunda, tanpa menunggu waktu, tanpa menunggu suruhan ataupun himbauan, harus dari hati kita sendiri yang bergerak untuk menciptakan sebuah amalan. Entah amalan-amalan kecil ataupun amalan-amalan yang berat. Dari kita misalkan bersedekah dengan senyum kepada sesama, itu juga sudah menjadi sebuah amalan kecil yang bisa membantu kita ataupun memberikan kita ganjaran pahala yang sangat banyak untuk kita di bulan Ramadan ini. Dan kemudian yaitu tips yang berlandaskan dari huruf I. Apakah itu? Istiqomahkan amalannya. Karena kita tahu perjalanan kita sebagai Muslim tidak hanya berhenti pada bulan Ramadan. Jangan sampai amalan-amalan kita yang kita kerjakan pada bulan Ramadan hanya khusus di bulan Ramadan saja, namun tidak berlanjut ataupun justru kita tinggalkan dan pura-pura lupa akan amalan tersebut. Maka dari itu, istiqomah inilah memang mungkin menjadi hal yang sangat berat untuk seorang Muslim. Tapi ini harus dianjurkan kepada kita semua agar amalan tersebut bisa menjadi amalan yang tetap istiqomah dan terus berlanjut ke depan. Dan kemudian yaitu N, yaitu nobatkan diri sebagai hamba yang paling lemah. Karena siapalah daya kita di depan Allah, di hadapan Allah, selain hanya hamba yang sangat lemah di hadapannya. Maka dari itu, kita harus bisa mempunyai prasangka yang baik kepada Allah untuk selalu memberikan kita keistiqomahan dan juga hidayah. Allahumma inna nas'alukal hidayah. Untuk yang kemudian adalah T, tuntaskan sampai akhir. Maka dari itu, kita sebagai Muslim untuk mengerjakan semua amalan tersebut tidak boleh hanya setengah-setengah. Apalah daya jika misalkan amalan tersebut hanya setengah, dan ganjaran pahalanya juga akan menjadi setengah juga. Apakah kita sebagai Muslim tidak rugi telah meluangkan waktu, tapi sudah melaksanakan tapi hanya setengah, dan yang didapatkan apa? Hanya setengah saja. Maka dari itu kita tuntaskan sampai akhir tanpa adanya rasa ragu ataupun tanpa adanya rasa enggan. Kita tuntaskan sampai akhir amalan tersebut. Amalan apapun itu. Seperti misalkan amalan puasa, tidak hanya sampai setengah hari, insya Allah kita harus tuntaskan sampai 1 hari full. Insya Allah ganjaran pahala yang kita berikan kepada Allah daripada ke kita, insya Allah akan full juga, insya Allah, amin. Dan kemudian yang terakhir adalah A. Akhiri segala maksiat dan kembali di awal. Maksudnya apa? Kita harus bisa meninggalkan segala kemaksiatan kita sebelum-sebelumnya dan sambutlah diri di bulan Ramadan ini dengan awal yang baik. Dengan semisal kita bisa mengingatkan sesama Muslim dengan berdakwah walaupun cuma tulisan. Karena jika semua orang merasa saya belum baik dan semua orang merasa kalau mereka belum baik, terus siapa yang akan menyebarkan kebaikan? Bukankah kebaikan hanya menjadi hal sia-sia ataupun hal fana semata tanpa adanya sharean ataupun berbagi dakwah ataupun berbagi kebaikan tersebut. Maka dari itu, bagaimana kita ke depannya tergantung kita hari ini. Ya, 1,000 miles are begins from one step. Jadi bagaimana langkah 1000 langkah 1, 2, 3, 4, 10, 100 1000 langkah ke depannya tergantung dari bagaimana satu langkah dari yang pertama. Maka dari itu kita awali Ramadan ini dengan hal-hal yang baik sampai kita diakhiri juga dengan sesuatu yang baik. Semoga kita bisa menjadi husnul khotimah dan terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menuntaskan Ramadan ini secara husnul khotimah juga. Mungkin ikhwan wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada patah kata yang salah, berarti itu kholis dari diri sendiri. Sedangkan jika antum mendapatkan kalimat ataupun sepatah dua patah kata yang benar, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.